أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di ma'had, di pondok pesantren yang sama-sama kita muliakan, di pondok pesantren Manhajus Salikin. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah dan nikmatilah. Dan taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita diajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaballah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Maka barang siapa yang merasakan lelahnya kehidupan, penatnya kehidupan,
maka cobalah untuk datang ke majelis ilmu dan rasakanlah ketenangan, karena Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya sakinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bukan hanya sakinah, bahkan Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya para malaikat ikut hadir mengelilingi majelis-majelis ilmu. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama hamba-hambanya yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Allah sebutkan nama mereka di hadapan malaikatnya yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, boleh jadi salah seorang di antara kita mungkin hanyalah orang biasa, orang yang tidak memiliki harta dan benda, orang yang tidak memiliki ketenaran, akan tetapi bisa jadi dan boleh jadi dia adalah orang yang paling terkenal di hadapan makhluk Allah yang paling mulia, di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allahu tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Ramadan. Kita masih berada di pertengahan bulan Ramadan, yang ini menunjukkan bahwasanya kita masih memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Maka dengan waktu yang Allah berikan, dengan waktu yang tersisa ini, ma'asyiral muslimin, gunakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya bulan Ramadan bulan yang mulia. Bulan Ramadan bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya yang mulia bahwasanya bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kesempatan ini, mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatisy syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Agar apa? Agar hamba-hambanya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah madrasah, ada sebuah madrasah yang di dalamnya orang-orang ditempa untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ada sebuah madrasah, ada sebuah madrasah yang mana di dalam madrasah tersebut orang-orang ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya madrasah tersebut adalah madrasah Ramadaniyah, madrasah yang ada di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya bulan Ramadan itu diibaratkan sebagaimana madrasah, sebagaimana sekolah yang di dalamnya kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana pada sekolah, sebagaimana pada madrasah ada kurikulum, maka di dalam bulan Ramadan pun ada kurikulum. Ada program-program yang telah kita rencanakan, ada program-program yang akan kita laksanakan,
itu program-program yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh harinya, sebelum masuk adzan subuh, kita bangun bersama-sama, bersahur, menyantap makanan dan minuman yang di dalamnya ada keutamaan. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita melaksanakan waktu-waktu yang ada, melaksanakan sholat-sholat sunnah, melaksanakan sholat-sholat yang wajib. Kemudian kita melaksanakan ibadah di malam harinya, melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya, witir dan yang semisalnya, yang itu merupakan bagian dari kurikulum yang ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap malamnya sebagai malam-malam bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kriteria dibebaskan dari api neraka. Jadi pada setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap malam tersebut Allah pilih di antara hamba-hambanya, Allah katakan fulan akan dimerdekakan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang ia merdekakan dari api neraka. Dan para ulama menjelaskan wa dzalika fi kulli lailatin min syahri Ramadan, dan hal itu ada pada setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Maka mari ma'asyiral muslimin, mari kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah yang kita laksanakan di siang hari maupun ibadah-ibadah yang kita laksanakan di malam hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya bulan Ramadan dengan seluruh keutamaan yang ada padanya, bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki batasan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki batasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang memiliki batasan. Kalaulah kita hitung hari-hari yang ada pula pada bulan Ramadan, kita akan mendapati bahwasanya bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat singkat. Jumlahnya hanya sekitar 29 atau 30 hari. Waktu yang sangat singkat dengan segala keutamaan yang ada di dalamnya. Maka kalaulah kita bisa meminta kepada Allah, kita akan minta kepada Allah agar Allah jadikan seluruh bulan memiliki keutamaan yang sama dengan bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan pada bulan Ramadan terdapat keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Dan karena kita mengetahui hal tersebut, karena kita menyadari bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan dia memiliki batasan, maka hendaknya ketika kita menyadari hal tersebut, kita benar-benar menggunakan sisa waktu yang tersisa benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berusaha mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara mengenai ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, kita akan berbicara mengenai puasa. Namun kita tidak akan berbicara mengenai fikih puasa. Kita akan berbicara mengenai bahwasanya ada kalanya seseorang yang berpuasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali hanyalah lapar dan dahaga, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa rubba qa'imin
laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, tidak ada yang ia dapatkan dari sholatnya kecuali hanyalah lelah karena harus begadang semalaman. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa yang telah kita lakukan, kita perhatikan agar hendaknya puasa tersebut kita maksimalkan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus menghindari hal-hal yang menjadikan puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya orang yang berpuasa namun tidak melaksanakan salat. Di antaranya orang yang berpuasa namun tidak melaksanakan salat. Sebagian di antara kaum muslimin kita jumpai mereka bersemangat dalam berpuasa namun tidak bersemangat dalam melaksanakan salat. Bahkan kalau kita ketahui, bahkan kalau kita menyadari bahwasanya salat itu rukun yang lebih utama daripada rukun-rukun Islam, daripada ibadah puasa, lebih tinggi derajatnya daripada ibadah puasa, maka orang yang berpuasa hendaknya memperhatikan salatnya, melaksanakan salat, dan bukan sekedar melaksanakan salat namun benar-benar salat sebagaimana kita salat, memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian memaksimalkan diri, hati dan pikiran, salat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hal yang menjadikan puasa seseorang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan sifat dusta. Orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan sifat dusta dan tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk dan kotor. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan yang berkaitan dengan kedustaannya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Dia menahan dirinya meninggalkan makan dan minumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala puasa kepadanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perkataan-perkataan yang mengandung keburukan, ghibah dan namimah atau hal-hal yang semisal dengannya. Kaum muslimin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dengan adanya bulan Ramadan adalah mengenai pergantian masa. Kalaulah kita kembali kepada tahun-tahun yang lalu, tentu kita masih teringat apa yang telah kita lakukan, apa saja hal-hal yang telah kita laksanakan dan hal-hal yang telah kita jalani di tahun-tahun yang lalu. Mungkin sebagian di antara kita masih terbayang di pikirannya, di tahun-tahun yang lalu kita berbuka bersama dengan keluarga, berbuka bersama dengan orang tua, nenek, kakek dan yang semisal dengannya. Dan kemudian sekarang berlalu waktu demi waktu, kita berada di tahun ini, kita berada di Ramadan yang ini. Maka pelajaran penting yang kita ambil dari bulan Ramadan adalah mengenai pergantian masa. Dan pergantian masa itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
bagi orang-orang yang berakal. Pergantian siang dan malam, pergantian waktu ke waktu setelahnya, pergantian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seluruhnya itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang terdahulu, Fir'aun dan bala tentaranya, apa yang mereka lakukan? Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman dengan kecerdasannya, Qarun dengan kekayaannya. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa kabar mereka? Apakah di waktu ini mereka masih merasakan kebahagiaan dari kekuasaan dan kekayaan yang mereka dahulu miliki dan mereka dahulu kekuasai? Maka pelajaran pertama yang kita ambil adalah seberapapun orang mendapatkan sebuah kebahagiaan, seberapa besar pun seseorang mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, akan ada masanya kekuasaan, kekayaan dan kehebatan akan sirna dari dirinya. Dan demikian pula orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan letih meluangkan waktunya, melawan rasa kantuknya, melaksanakan sholat di malam hari, akan ada masanya rasa kantuk tersebut, rasa letih tersebut akan hilang. Ma'asyiral muslimin, kalaulah kita kembali ke tahun-tahun yang lalu, mungkin sebagian di antara kita Masya Allah bersemangat dalam melaksanakan sholat malam. Mungkin kita letih di tahun-tahun yang lalu, namun bagaimana dengan letih tersebut? Apakah kita masih merasakannya? Apakah kita masih merasakan letih yang dahulu pernah kita rasakan? Maka jawabannya tidak. Rasa letih akan berlalu. Rasa letih akan berlalu. Maka silahkan kita perhatikan bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah termasuk di antara para sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam, dan para ulama mengatakan bahwasanya Bilal bin Rabah termasuk di antara para sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya. Bilal bin Rabah dengan kedudukannya sebagai budak, beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan, di antara orang yang mendapatkan siksaan yang sangat perih dari kaum kufar di zaman tersebut. Terlebih lagi dari pemiliknya, dari tuannya Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an dipaksa untuk memuji Tuhan-Tuhan orang Quraisy, Lata dan Uzza dan yang semisal dengannya, ketika itu Bilal bin Rabah tidak mau mengucapkannya dan mengatakan Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kemudian Bilal diseret ke sebuah padang pasir bersama sebagian orang yang lainnya, diseret kepada sebuah padang pasir di tengah hari, di panas yang menggelegar. Maka ketika itu dipaksa kepadanya untuk memuji Lata dan Uzza, maka ketika itu dia tetap mengatakan Ahad, Ahad. Dia mengatakan Ahad, Allah yang Maha Esa. Kemudian ditimpakan di atas perutnya sebuah batu yang sangat besar. Umayyah bin Khalaf mengatakan, wahai Bilal, kami tidak mengharuskanmu untuk meyakini Tuhan kami. Karena Umayyah bin Khalaf ketika itu juga merasa malu kepada teman-temannya, karena budaknya tidak ingin mengikuti apa yang ia katakan. Maka Umayyah memberikan keringanan, engkau tidak harus mengucapkan bahwasanya Lata dan Uzza adalah Tuhanmu, cukup engkau mengatakan namanya saja, ucapkan Lata dan Uzza. Dan ketika itu Bilal bin Rabah tetap mengatakan Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Kemudian Bilal bin Rabah diseret, diikat badannya, diikat lehernya, diseret di sepanjang jalan di kota tersebut dan merasakan sakit dan pedih yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bilal masih merasakan sakit yang sama dengan sakit yang dahulu dia rasakan? Apakah Bilal di hari ini, di waktu ini, masih merasakan sakit yang sama
sebagaimana yang dahulu dia rasakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya tidak. Yang Bilal rasakan sekarang adalah balasan dari perbuatannya. Berupa apa? Berupa nikmat kubur yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan. Dan itu balasan bagi orang-orang yang bersemangat mempertahankan akidah, bersemangat dalam beribadah. Maka sama halnya dengan kita hari ini. Di hari ini ma'asyiral muslimin, kita melalui hari ini. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan, saya penat, saya harus menghafal ini, hari ini saya harus melakukan ini, mengerjakan tugas ini, saya harus menghafal ayat ini, harus menghafal hadis ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, letih yang kita rasakan hari ini itu akan hilang. Akan ada masanya letih itu tidak ada rasanya. Yang ada hanyalah balasan daripada amalan yang telah kita kerjakan. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.